Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Ya alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya'lam annahu yanbaghi liman ballaghahu syai'un fi fadailil a'mali ay ya'mala bihi walau marratan wahidatan liyakuna min ahli. Faslun, pasal ini menjelaskan tentang i'lam, ketahuilah, annahu bahwasannya yanbaghi itu sudah seharusnya, seyogjanya, liman bagi orang ballaghahu yang telah sampai kepadanya. Artinya ini bahas kalau ada pertanyaan, antum itu ke majelis taklim kok sering sekali dapat ilmu banyak, ngamalkannya bagaimana? Jadi kan satu pertemuan bisa dapat sekian banyak hadis, satu pertemuan dapat sekian banyak tentang amalan-amalan, amal-amal solih yang harus dilakukan. Nah itu sikap kita bagaimana? Karena itu tidak mungkin kita amalkan semua, gitu ya. Apalagi al-azkar ini, masya Allah. Kalau kita mau mengamalkan amaliyahnya itu doa sebelum tidur itu kita tidak akan jadi tidur itu. Saking panjangnya aurat sebelum tidur. Nah, maka kita hanya mengambil sebagiannya. Nah itu sikap kita bagaimana? Syai'un sesuatu fi fadhailil a'mali, di dalam amal-amal yang memiliki keutamaan, ayya'mala bihi, an apabila ya'mala dia melakukan bihi dengan amalan tersebut, walau marrotan, walau meskipun marrotan sekali, wahidatan yang sekali, liyakuna min ahli, supaya dia itu termasuk orang yang pernah mengamalkan sesuatu yang dari Rasulullah tersebut, atau yang disebut dengan amal yang memiliki fadhail, yang memiliki fadilah itu tadi. Jadi orang ngerti hadis itu tidak dibebani seumur hidup harus melakukan, minimal pernah melakukan sekali seumur hidup. Makanya kalau ditanya seumpama ngaji ini al-azkar, Jumat pagi ngaji Bulughul Maram, bagaimana cara mengamalkannya? Ya, pokoknya habis ngaji diamalkan sudah, itu saja. Kuncinya itu di situ. Ya, jadi kuncinya adalah kapan dengar, kapan tahu, cukup mengamalkan meskipun walau satu kali. Jadi orang dikatakan orang tidak pernah mengamalkan ilmunya itu nanti akan ditanya oleh Allah. Nah, ini jawabannya di sini. Kapan tahu sudah diamalkan, maka dia sudah tidak taklif, dia sudah tidak dibebani untuk mengamalkan yang lain-lain. Ya kecuali kalau sholat 5 waktu itu harus dilakukan terus. Ini tentang hal-hal yang sifatnya sunnah. Jadi kalau jangan sampai kayak sholat witir itu kan, sholat apa lagi namanya, sholat tasbih. Kalau bisa setiap hari, tidak bisa sepekan sekali, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali, tidak bisa seumur hidup minimal 1 kali. Mirip-mirip dengan seperti itu kalau dalam ibadah sunnah. Makanya umroh itu wajib, tapi hanya 1 kali. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Orang haji tanpa umroh itu hajinya tidak sempurna. Lah ulang umroh tidak haji itu juga tidak sempurna. Karena ayatnya itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah yang memerintahkan. Makanya ada haji itu, ada haji ifrad, haji dulu kemudian umroh, diiringi umroh. Itu berarti yang paling afdal begitu. Atau haji qiron, berarti membersamakan niat haji dan niat umrohnya, yang pernah dilakukan Gus Dur itu dicontohkan pada waktu beliau menjadi presiden itu. Nah yang ketiga adalah haji tamattu. Kita ini nyicil umroh dulu, karena gilirannya masih lama, nanti nunggu pas sudah datang giliran baru kita melaksanakan ibadah haji. Itu namanya haji tamattu. Nanti ada damnya itu, motong 1 ekor kambing. Nah ini jadi pembahasan begini ya.
Walayam bagi ayat surukahu mutlakon. Walayam bagi dan tidak boleh ayat surukahu apabila dia meninggalkan amal yang memiliki fadha'il tadi, yang memiliki amaliyah itu tadi mutlakon sama sekali. Jangan sampai tidak pernah dilakukan sekalipun seumur hidup hanya satu kali. Itu. Bal ya'ti bima tayassara minhu. Nah, setelah pernah dilakukan satu kali dalam hidup terus tidak mampu untuk mengulang-ulang, bal ya'ti tetapi hendaknya dia melakukan bima dengan amalan-amalan tayassara yang mudah minhu dari amal-amal yang memiliki keutamaan yang banyak tadi. Sholat duha itu kan jelas 12 rakaat kan. Itu kan bahasa kerennya, bangkitnya Ipo Santosa itu kan menghidupkan 3 jam. Jadi dia itu hanya memperbaiki 3 jam. 1 jam sebelum subuh, 1 jam subuh itu, dan 1 jam setelah subuh. Itu dihidupkan betul sama beliau. Jadi beliau itu kan bukan lulusan pesantren, bukan yes, pokoknya hanya ya pelajar pemuda begitu. Satu waktu sejak kecil terlahir tidak terlalu sempurna dalam kesehatan fisiknya. Itu kan kebetulan bosnya istri saya waktu dia di Khalifah. Kita sempat ketemu dulu waktu kita di Tangerang. Beliau itu terus kemudian fisiknya yang sakit-sakitan, karirnya dalam bisnis yang tidak pernah baik, beban hidupnya, hutangnya yang luar biasa, kemudian ya keterpurukannya, keterbatasan keilmuan agamanya, dan keterbatasan komunikasinya tidak terlalu lancar. Nah akhirnya beliau difutuh, mendapatkan, dia kan punya balik Gusti Allah dikasih ilham memiliki amaliyah diantaranya adalah ngunci 3 jam di pagi hari. Jadi memperbaiki semua, memperbaiki kesehatannya, memperbaiki ekonominya, memperbaiki karirnya, memperbaiki semuanya, dia perbaiki. Sampai hari ini punya kampus itu, punya kampus Umar Usman itu kan ya, sampai keren gitu kan. Kayaknya kan sudah triliunan sekarang. Jadi itu proses panjang. Termasuk istri saya pertama kali mengajar dalam dunia modern itu di Khalifah, di salah satu lembaga yang beliau miliki. Nah itu beliau menghidupkan 3 jam ini. Kalau tahajud mentok minimal sekali itu 11 rakaat, minimal sekali. Jadi kan tahajud malam itu kan, ibadah malam itu kan 11 rakaat kan. Rata-rata Rasulullah kan melakukannya 11 rakaat. 11 rakaat itu ya 2 rakaat taubat, 2 rakaat apalagi namanya hajat, 2 rakaat ya dengan sebagainya. Nah nanti ditutup dengan witir. Itu minimal sekali beliau melakukan 11 rakaat. Nah kadang-kadang juga sampai pernah di satu waktu itu melakukan 50 rakaat seperti yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid dalam dinasti Abbasiyah itu termasuk khalifah yang mencapai titik kejayaan. Artinya beliau itu juga memimpin dengan baik. Nah salah satu riadohnya kalau malam itu tidak pernah kurang sholawatnya 3000, sholat lailnya 50 rakaat. Nah gitu ya. Seperti Sayyidina Utsman itu kan khalifah terlama ya. Yang paling bijaksana adalah Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar hanya 4 tahun. Terus kemudian Sayyidina Umar itu yang paling adil, yang paling makmur pada waktu pemerintahannya Umar bin Khattab itu 10 tahun lebih sekian bulan. Kemudian pemerintahan terpanjang itu adalah pemerintahannya Utsman bin Affan, 12 tahun, sekian. Nah, sisanya itu baru Ali bin Abi Thalib itu hanya dapat berapa itu. Nah, jadi khalifah itu begitu. Makanya ini cerita ya, menghidupkan. Jadi beliau itu tidak tidur, pokoknya sudah seumpama subuh itu jam 5, jam 4 itu bisa tidak bisa, mati atau hidup, bangun. Nah, terus kemudian melakukan sholat itu tadi, ngantuk-ngantuk, capek-capek, pokoknya diamalkan sampai waktu subuh. Setelah waktu subuh, kemudian subuh itu selalu beliau itu sebelum azan sudah di masjid, atau pokoknya sudah di tempat sholatnya.
sampai dihidupkan ba'da subuh itu tidak pernah mikir apa-apa, mau anaknya nangis, mau anaknya, pokoknya tidak difikirkan kecuali ngaji sampai tuluk itu muncul matahari. Terus kemudian setelah tuluk zikir sekitar 15 menit, jadilah isyraq. Saat isyraq langsung sambung sholat isyraq dan sholat duha, yang lamanya sholat duha itu dipolkan 12 rakaat. Tidak lama, sekitar 5-6 tahun berikutnya kehidupan beliau itu berubah drastis, badannya jadi atletis, sehat dan sebagainya. Ini diantara kulon ini kan hanya menceritakan tentang sebuah testimoni kehidupan seseorang kan untuk mencapai. Nah, kita ini kan kadang tahu bahwa ada orang-orang hebat yang ditolong oleh Allah dengan amalan-amalan tersebut. Nah, kita ini yang enggan untuk ngamalkan. Jelas-jelas contohnya ada, tidak diamalkan. Makanya disindir di sana. Bal ya'ti mimma tayassara minhu. Dan kita tidak harus level seperti orang-orang begitu, tapi setidaknya ya tahu diri bagaimana cara menghidupkan dan cara mengamalkan itu. Nah, gitu kan. Jadi kayak kita belajar seumpama saya, ya pasti kan tidak bisa kalau mengimbangi guru-guru saya dulu kan tidak bisa. Makanya ini ya umpama tayassara minhu, mau ada punya jamaah 1-2 orang, 3 orang, 5 orang diopeni dengan baik, nah itu adalah level yang kita mampu. Jangan sampai tidak ngaji sama sekali kan begitu. Itu beban. Ya, mentang-mentang iya. Ya balik. Ya, minimal pokoknya kemampuan apa yang kita mampu gitu. Dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil hadis, di dalam hadis al-muttafaqi, yang disepakati ala sihhatihi, atas kesohihan hadis tersebut. Idza amarukum bisyai'in, idza ketika amarukum, aku memerintahkan kepada kalian bisyai'in dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, fa'tu maka lakukanlah, minhu dari apa yang aku perintahkan ini, mastata'tum semampumu. Otomatis kan tidak harus seperti Ipo yang beliau pakai 12 rakaat, ya minimal 2 rakaat gitu. Kalau 12 rakaat beliau dapat 1 triliun, ya kita ya rong miliar kan lumayan. Meskipun tidak bisa membeli salah satu rumah di Citraland. Citraland ini minimal 3,5 kan sekarang. Itu Bukit Baruga itu 950, itu yang paling murah di belakang. Ini kan guyonannya begitu. Ya diantaranya seperti itu. Makanya kan sebenarnya boleh dibilang fadilah amal atau amal yang memiliki fadhail itu jelas. Kita ini tujuan hidupnya apa, itu sebenarnya Gusti Allah sudah ngasih. Pengen kaya, surat waqiah, salat duha, kan gitu. Nah, terus kemudian dibombardir dengan statement, oh itu namanya orang tidak ikhlas. Wong salat duha ditransaksikan dengan Allah. Loh, sakit itu namanya. Itu ya, setan itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang penting sholat dulu. Ya, menjaluk minta kepada Allah kan jauh lebih baik daripada minta sama tetangga. Tapi kebanyakan orang duha itu biasanya itu yang dicari. Iya. Itu kan alasannya orang malas tidak sholat duha saja. Terus kemudian mengeluarkan statement bahwa jelek-jeleknya orang sholat duha itu hanya minta dunia. Minta sama yang punya dunia kan betul. Nah, daripada minta sama yang tidak punya dunia. Coba sindirannya Nabi Zakaria, inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'syu sayba walam akum bidu'aika rabbi saqiya. Jadi kalau ditanya, lu tinggal tekonaah saja kan penak. Nah, ternyata tidak. Quran itu begitu. Di hari sepuhnya beliau itu masih punya cita-cita bagaimana ada pewaris untuk melanjutkan pesantrennya gitu. Pesantren pondok Palestina itu loh ya. Dari pondok Palestina itu yang ngurus kan Ali Imran, keluarganya Imran. Nah, kalau sampai Nabi Zakaria niku terus sepuh, doanya belum dijawab, beliau aja pasti bingung. Iya caranya ini nanti bagaimana caranya kelestarian Masjidil Aqsa itu bisa terus menerus. Nah, jadi kembali lagi di situ tadi ya. Jadi Rasulullah itu
Caranya begitu. Minta sama Allah itu tidak usah ragu-ragu lah. Meskipun kadang-kadang kalau saya bilang mengeluarkan statement, saya ini jarang minta sama Allah, tapi kan saya di sisi yang lain itu konteks ketika saya bicara kan begitu. Saya ngomong kan sudah biasa kan, kalau saya menyampaikan sesuatu berarti itu bahas salah satu hadis. Nah, hadis doanya sedikit itu boleh, syaratnya hanya dua. Satu, dia sibuk membaca Al-Quran. Dua, sibuk berzikir atau mengajarkan keilmuan. Itu boleh antum tidak doa, asalkan antum benar-benar ngajar Quran. Waktu antum habis untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu dan berzikir kepada Allah. Tapi lek zikirnya tidak, mengajar keilmuan tidak, mengajarkan Al-Quran tidak, wajib doanya panjang. Itu karena Allah lewat lisannya Rasulullah menjamin. Jadi man syaghalahu dzikrallah wa ta'limil Qur'an wa qiraatil Qur'an wa ta'limil ulum, dan mengajarkan keilmuan, kurang lebih maknanya seperti itu. Maka fa'atahullahu alaihi khairun minas sa'ilin, maka Allah akan memberikan kepada orang-orang ini tadi lebih baik daripada orang yang banyak panjang doanya. Tapi abot itu berat itu. Harus alim, harus faqih, harus abid, dan harus benar-benar ikhlas, tulus dalam pengkajiannya. Lah kalau enggak ya, nah itu tadi lah. Jadi doa panjang itu penting. Meskipun lo minta sama yang punya kok. Nah, ini yang salah itu kan kadang kita minta duit, minta motor sama bapak. Nah itu yang salah sebenarnya. Saya masih ingat itu. Jadi ibu saya itu kalau ngasih uang jajan itu kan, kalau bapak itu kan kerasnya minta ampun. Kalau di pondok itu ibu itu bilang begini, nih jatahmu ya. Tahun itu saya biasanya jatahnya 50.000, sekitar tahun 2000-an. Satu bulan itu 50.000, paling banyak 75.000 saya satu bulan. Jadi makannya hanya 2 kali, nggak kebayang itu kurusnya kayak apa. Itu foto-foto saya dulu itu kalau dilihat masih ada. Jadi bilang, Le, kalau engkau mengimani, meyakini bahwa SPP itu yang bisa bayar adalah ibu, dan yang bisa membelikan beras itu adalah ibu, mungkin ya 50.000 ini tidak jadi 1 pekan selesai. Tapi jika engkau meyakini bahwa rizkiku dari Allah, dari Gusti Allah, jangankan 50.000, ibu tidak ada, ibu tidak bisa ngasih uang kamu akan tetap hidup dan kamu bisa belajar dengan baik selalu setiap bulan. Saya pikir awal-awal itu alasan seorang tua yang tidak punya duit agar anaknya tidak terlalu rewel minta duit saja. Ternyata saya pahami setelah saya benar-benar hari ini seorang santri ya, jadi seorang santri yang dia itu benar-benar mujahadah dalam belajarnya dengan baik, zikirnya dengan baik, baca Qur'annya dengan baik, itu Allah yang mencukupi semuanya. Nah, itu ya. Jadi orang tua itu hanya pengantar dalam memberikan pembelajaran. Nah, syukurnya kita ini yang masih muda-muda ini ya. Ya, terutama yang alumni Al-Inabah Jilid 1 ini kan masih muda-muda, anaknya masih kecil-kecil ya, termasuk saya. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini loh yang jarang kita bahas, yang jarang kita kaji betul-betul. Nah, Rasulullah itu sudah menjelaskan di situ tadi, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Faslun. Qala ulama, berkata para ulama minal muhadditsin, dari para ahli hadis wal fuqaha'i, dan ahli fikih wa ghairihim, dan selainnya, yajuzu diperbolehkan wa yustahabu, dan disunnahkan al-amalu mengerjakan fi fadhailih, dalam setiap amalan-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah, di dalamnya mengandung keutamaan. Berarti kan orang nakal yang bilang bahwa sholat duhamu itu tidak sah karena kamu itu hanya mengharap duit dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya orang nakal, tidak punya ilmu, geblek. Itu saja kalau saya bilang. Ini sudah jelas sekali loh. Ini Imam Nawawi memberikan komentar dari hadis tersebut, ya juzu wa yustahabu. Ya juzu boleh, wa yustahabu, dan itu sangat dianjurkan. Hanya pemalas yang tidak mau melakukan itu. Yustahabu, sangat dianjurkan, al-amalu mengamalkan, fil fadhail,
dalam amaliyah-amaliyah yang memiliki keutamaan. Solusi tidak punya duit itu bukan bekerja. Kalau kita bekerja setengah mati, bekerja itu bagian ikhtiar, bagian dari ibadah. Solusinya apa? Irka'li rok'atain arba'a roka'atin atfika akhirahu, kan begitu Rasulullah. Rukuklah kepadaku Allah dalam hadis qudsinya 4 rakaat di setiap pagi, atfika akhirahu, maka tak cukupi kamu itu seharian. Lah orang tidak cukup berarti innahu aghna wa aqna, ayat itu tidak berlaku. Nah, jadi provokasi yang seperti itu tidak kepake. Saya bilang boleh kamu tidak panjang-panjang wiridmu, tidak panjang-panjang zikirmu, tapi memang benar-benar sibuk dalam 3 hal ini. Sibuk ngajar atau sibuk belajar, sibuk membaca Al-Quran, sibuk zikir muqarrabah ilallah. Doanya tidak panjang tidak apa-apa, kalau tidak ya memang harus panjang. Proposalnya harus tebal, tahajudnya dikencengin. Kenapa kamu tahajud? Orang tahajud cari dunia, biar aku tidak minta dunia sama kamu. Kenapa kamu rewel? Sumber penyakit hati itu kan rewel lihat orang lain baik kan. Sumber penyakit hati itu adalah bakhil. Orang bakhil itu bakhil yang normal. Ketika saya punya 2, ada orang minta atau pinjam, tidak saya kasih. Itu bakhil tingkat rendah, tingkat ringan. Bakhil tingkat tinggi itu ketika saya tidak suka orang lain memberikan kebaikan kepada orang lain. Seumpama ada teman, seumpama ada pejabat, seumpama ada atasan itu memberikan bonus lebih kepada hambanya yang lain, yang kebetulan dia lebih rajin dalam bekerja, dia lebih rajin dalam menservis dan sebagainya, dalam targetnya dia capai. Itu saya tidak suka. Itu kan kenapa saya bakhil dengan yang tidak saya miliki dan itu milik orang lain. Yang paling parah itu adalah bakhil kepada zat yang maha memiliki. Lah Allah kalau ngasih orang yang tidak sholat duit banyak ya biar toh. Wah ini dunianya Allah, duitnya Allah. Wah Allah Tuhannya kok. Ngapain kita kepo? Nah, tugas kita itu kalau memang minta duit banyak ya tinggal duhanya dikencengin. Kan gitu. Ya itu kan cara kita untuk mengkaji keilmuan itu begitu. Kita punya masalah banyak ya datangnya sama Allah. Tidak dijawab ya tidak apa-apa. Allah itu menjawabnya ajib memang. Cara menjawabnya Allah itu kan ajib. Kadang-kadang dikasih cash. Kan ada 4 cara menjawab Allah itu kan. 1 cash di dunia dikasih. Apa yang dia minta, mobil warna merah kasih warna merah. Yang kedua bisa jadi diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Pengennya warna biru, dapatnya warna kuning. Yang kedua, ditunda di waktu yang tepat. Yang ketiganya, ditunda di waktu yang tepat. Diganti ini juga termasuk diganti. Dia minta kebaikan, ternyata ada catatan dalam hidupnya akan celaka, terus kemudian diganti kebaikan gitu. Dosanya yang banyak digantikan dengan ampunan, itu kan termasuk diganti. Ada kadang-kadang diundur. Bahkan nanti kita akan sampai di bab di belakang ini masih mengomentari tentang kita itu disunahkan minta sama Allah itu banyak-banyak. Makanya judulnya kan kitabnya Al-Azkar. Al-Azkar ad-da'awat, zikir-zikir dan doa-doa kan begitu. Memang kita ceritanya ini suruh zikir, suruh sholat, suruh berdoa. Jadi yang diundur sebenarnya kan kejadian kita hari ini adalah doa-doa kita yang sudah kita lupakan di masa lalu kan begitu. Coba antum renungkan semuanya. Itu sebenarnya adalah doa-doa kita di masa lalu yang kita sudah lupa doanya. Itu kejadian hari ini. Nah, yang terakhir itu adalah doa yang disimpan oleh Allah sebagai kejutan nanti di akhirat. Itu yang nomor 4. Makanya banyak orang-orang itu di dunianya kelihatan fakir-fakir saja, kelihatan sederhana-sederhana saja. Ketika di akhirat dia mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Salah satunya yang paling masyhur adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup sezaman dengan Rasulullah. Beliau tidak sempat punya pondok, tidak sempat jadi sahabat, tidak sempat jadi apa-apa. Hanya menjadi penggembala kambing dan kambing dan dombanya orang-orang di Yaman saja. Tapi ternyata beliau nanti berjajar duduk di sisi Rasulullah. Bayangkan itu.
padahal tidak ketemu dengan Rasulullah di dunia, tapi ruhnya sudah ketemu dengan Rasulullah di hadapan Allah, dan nanti juga di akhirat akan bersama. Begitu. Ini ya, jadi ngaji di Al-Inabah itu harus faqihan wa aliman. Di balik itu kalau saya sholat malam kan pasti saya doakan. Tidak mungkin santri saya itu tidak saya lepas, itu tidak mungkin. Itu harus itu. Jadi semua orang yang pernah ngaji sama saya itu pasti merasakan itu. Jadi tugasnya itu fa inna faqihan wahidan mutawarri'an itu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, yang dia itu wirai. Tidak wirai itu tidak gampang, istilahnya itu memonopoli, berkepentingan atas kefakihannya, atas keilmuannya. Itu asyaddu ala syaitani min alfi abidin, itu lebih susah diganggu oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah itu. Fakihan wahidan mutawarri'an. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa targhibi fil fadhaili wat targhibi dan motivasi wat tarhibi dan ultimatum. Targhib dengan tarhib itu beda, ada motivasi, ada namanya ultimatum. Nah, itu diamalkan. Kan ijtanibu sab'ul mubiqat, jangan jauhilah 7 hal yang merusak gitu. Bil haditsidz dhaifi, meskipun dengan hadis yang dhaif. Malam yakun maudu'an, meskipun hadisnya dhaif, selama hadisnya itu bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis palsu. Meskipun itu hadisnya hadis dhaif, kita itu dianjurkan benar-benar untuk tetap melakukannya. Apalagi kalau kita punya hajat-hajat hidup. Ya memang orang hidup itu memang punya hajat. Cara mengamalkan hajatnya yaitu solusi-solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, makanya kadang-kadang guru dengan murid beda amalan itu bedanya thariqah dalam zikir, thariqah dalam suluk, dan thariqah dalam tarbiyah wa ta'lim itu kan beda. Kalau suluk terus kemudian zikir itu harus sama persis dengan gurunya. Kalau dalam thariqah tarbiyah wa ta'lim tidak harus mirip. Gurunya pakai imamah, muridnya boleh pakai songkok, kan gitu. Gurunya senengannya, kesukaannya dia puasa Senin Kamis, muridnya sukanya Yaumul Bid, itu bebas, karena sesuai kebutuhan apa yang antum butuhkan, kan begitu. Ada keilmuannya, sehingga orang alim itu tidak akan pernah memaksa muridnya harus sama persis dengan dirinya. Terbukti Rasulullah itu tidak memaksa 4 sahabat terbaik itu harus sama persis seperti Rasulullah. Terbukti 4 imam madhab itu tidak memaksa santri-santrinya mirip persis dengan gurunya. Di mana Imam Malik mengizinkan Imam Syafi'i untuk berijtihad, di mana Imam Syafi'i mengizinkan Imam Hambali untuk berijtihad. Padahal Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Kalau ada ustadz terus kemudian anak buahnya jadi ustadz lebih keren, marah, itu tidak tahu saya dapat dalil dari mana. Ya. Nah, ini ya, jadi wat tarhib bil hadis dhaif, meskipun itu hadisnya dhaif, selama di situ itu masih disepakati boleh diamalkan oleh para ulama, silahkan dilakukan, dan amalnya tidak harus sama. Makanya kalau ngaji di sini itu amaliyahnya yang seneng tahajud monggo, yang seneng silaturahmi kelilingan monggo, yang seneng mengajar silahkan. Pastikan itu sudah sesuai dengan karir antum yang antum geluti. Yang seneng sedekah monggo silahkan, yang seneng iktikaf monggo, tidak ada yang perlu disalahkan. Ya, wa amal ahkamu, adapun tentang masalah hukum-hukum kal halali, seperti hal-hal yang halal, wal harami dan haram, wal bai'i jual beli, wan nikahi dan nikah, wat tolaki dan perceraian, wa ghairu dzalika dan selain hal itu semuanya, fala ya'mal fiha illa bil hadis sahih. Nah, sedangkan kalau dalam hukum halal haram, jual beli berarti ini muamalah,
nikah, talak itu berarti muasyarah, wa ghairu dzalika, dan setiap hal yang sifatnya ini adalah hukum-hukum yang qat'i, hukum-hukum yang memang benar-benar berhubungan dengan orang lain. Nah, itu harus apa ya? Wa ghairu fala ya'mal fiha, maka kalian tidak boleh mengamalkan itu. Fala ya'mal, maka orang itu tidak boleh mengamalkan fiha, di dalam memberikan hukum, mendasarkan hukum tentang masalah halal haram, nikah, tolak, muasyarah, muamalah dan sebagainya itu tadi, illa bil haditsis sahihi, kecuali dengan hadis sahih. Hadis dhaif itu berarti tentang amaliyah infiradi, pribadi. Hadis hasan itu bolehlah di bagian akhlak, tapi kalau sudah tentang masalah hukum, hitam putih, halal haram, itu harus menggunakan hadis sahih. Nah, abil hasani atau hasan, illa ayyakuna, illa kecuali ayyakuna, apabila ada fi ikhtiyatin, di dalam kehati-hatian, fi syai'in, dalam sesuatu, min zalika, dalam hal tersebut. Jadi kalau hati-hati ya tetap pakai yang sahih. Kama idza warada hadisun dhaifun bi karahati ba'dil buyu'i awil anqihati. Kama seperti contoh idza warada, ketika datang hadisun, ada hadis dhaifun yang dhaif bi karahati ba'dil buyu', sebab dimekruhkannya sebagian jual beli, awil anqihati, atau menikahi sesuatu, fa innal mustahabba, fa inna, maka sesungguhnya al mustahabba, yang disunnahkan, ayyatanazzaha anhu, untuk menghindari dasar hadis dhaif itu tadi ya. Lakin la yajib, tetapi tidak wajib. Ini yang menjadi qawaid dalam fikih niku, itu al khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari apa namanya, kontroversi, perdebatan ulama, itu sangat dianjurkan ya. Jadi kan kalau kita sholat, contohnya nih, kita sholat jadi imam, ini jadi imam bukan makmum, jadi imam pakai sarung, ndak pakai baju, ndak pakai songkok, ndak pakai apa-apa, itu kan sah. Tapi kan imam itu kalau hadis sahihnya kan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, untuk diikuti semuanya. Nah berarti dia akan melakukan khilafiyah meskipun sebenarnya sudah menutup aurat dengan sarungnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi amaliyah seperti ini yang perlu dihindari. Makanya Rasulullah menyampaikan, sallu ala husni hayatikum, salatlah kalian dengan pakaian terbaik di kampungmu. Ya kalau memang kita aneh pakai pakaian apalagi namanya darwis ya, sholat jadi imam songkoknya panjang begini ya. Di Makassar itu ada namanya Ustadz Lancip, itu kalau ceramah itu pakai songkok luncip. Tuh, ada kan? Iya, ada itu. Iya. Iya. Itu juga susah itu. Harus jadi imam itu. Ya meskipun itu boleh, tapi ya kita wajibnya menghindari. Rasulullah itu lebih suka memakai pakaian-pakaian yang umum dipakai. Nah, ya, kalau songkok begitu dipakai susu, ini bagaimana ini? Tidak menyentuh, kadang kalau ini bisa jatuh. Iya. Nah itu diantara. Ya mungkin waktu ceramah saja dia pakai atau bagaimana, kita juga tidak salah. Harus disampaikan. Aneh-aneh. Nah tanduk itu orang di depannya. Aneh-aneh. Ya seperti itu ya. Jadi memang itu juga ada makolahnya orang Arab. Khalif tu'raf. Bikinlah kontroversi, kamu pasti akan terkenal. Itu sudah ada sejak dulu itu. Falsafah sejak dulu itu sudah ada. Bikin kamu beda daripada yang lain, tu'raf, kamu akan dikenal. Masalahnya konotasi tu'raf itu apakah dia konotasi positif atau negatif. Nah, di antara artis-artis cari sensasi dengan berbagai perilakunya ya sudah di situ tadi. Nah ini ya, jadi kalau begini kan jadi gamblang kan diskusi kita, bahwa
apa namanya, dalam melakukan sesuatu itu ya yang wajar-wajar saja lah. Meskipun kita tahu dalilnya, tahu, ndak usah bikin kontroversi aneh-aneh supaya dikenal. ya. Itu apa lingkungan nama kaya Khalid ta'raf. Wa innama zakartu hadzal fasla. Wa innama, dan sesungguhnya zakartu, aku menjelaskan ini, Imam Nawawi ini mengomentari hadzal fasla, fasal ini, yanahu, karena sesungguhnya yaji'u fi hadzal kitab, akan ada di dalam kitab ini nanti ahaditsun, hadis-hadis, anassu ala sihhatiha, yang aku jelaskan tentang kesohihannya, au hasaniha, atau hasannya, au dha'fiha, atau dhaifnya, au askutu, tapi ada yang aku diam saja, ndak tak tulis riwayatnya. Gitu loh. Jadi Imam Syafi'i, Imam Nawawi ini sudah menjelaskan, nanti jangan heran ketika aku menemukan, kau menemukan kitab-kitab yang tidak, di dalam kitab ini terutama ada hadis-hadis yang tidak sampai saya bahas tentang masalah sahih dan hadis dhaifnya atau ininya. Itu kenapa kitab Ihya itu tidak diterima, karena rata-rata kitab Ihya yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu tidak ditulis perawinya siapa, darajat hadisnya seperti apa, itu tidak ada. Makanya orang-orang yang tanda kutip tidak memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan baik, itu pasti menolak kitab Ihya Ulumuddin. Karena Imam Ghazali itu saking cerdasnya menganggap bahwa orang yang membaca kitabnya itu sudah cerdas. Nah, tidak usah saya jelaskan, yang baca harusnya sudah cerdas. Parahnya itu akhir zaman orang-orang itu tidak cerdas. Jangankan bahas mustalah hadis, Mbak. Malah ora percaya karo. Iya. Jangankan bahas mustalah hadis. Lo nahu sorof aja ndak bisa. Ya iya, Gimana caranya? Nah, jangankan membahas tentang ulumul hadis, baik ulumul hadis secara diriwayatan wa riwayatan. Itu saja, bahas nahwu sorof, tata bahasa itu saja sudah tidak bisa. Nah itu tugasnya ulama, kan gitu. Makanya kan bagaimana ahkamul insan, orang yang memiliki hikmah itu qalla kalamuhu wa katsura hikamuhu gitu. Orang yang paling alim-alim itu kan ngomongnya sedikit, statementnya sedikit, tapi hikmah yang ada di dalam kandungan ucapannya itu banyak. Ya seperti tadi, khalif tu'raf, itu kan pendek sekali. Rasulullah itu pernah bina al-ma'u minal ma'i. Itu ada hadisnya, nanti ketemu. Ya. Al-bahru huwa tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Statementnya itu pendek-pendek. Ya kadang-kadang Rasulullah berpanjang lebar dalam hadis yang panjang, tapi sering beliau itu menggunakan hadis yang pendek-pendek. Makanya orang Arab juga pernah kan kita sering mendengarkan mahfudzat itu, man jadda wajada, ya hanya begitu. Itu kalau menurut ahli lughat itu tidak tepat. Man jadda harusnya tidak wajada, ya yujadu, atau wajada yajidu. Lah kalau man jadda wajada berarti madi ketemu madi, bagaimana caranya? Tapi yang di depan kan anak tajwid. Nah, saya punya kitabnya, Mbah, yang menggugat itu dalam kitab matlab. Iya. Wakila fil matlabi man jadda yajid, itu ada. Jadi orang dulu itu ngomong man jadda wajada. Nah, ahli lughat mengkritisi sebenarnya statement itu salah dalam bahasa, tidak dalam makna. Yang benar itu adalah man jadda yajid. Kalau man jadda wajada itu, man jadda barang siapa bersungguh-sungguh, wajada dia sudah menemukan. Menemukan apa? Wajada itu kan madi, fi'lun madin. Kullu fi'lin yadullu ala zamanil madi. Jadi wisdan. Makanya dikritisi di dalam kitab Al-Matlab, man jadda yajidu. Apa yang dinamakan yajidu itu adalah fi'lun mudhari. Itu ketajaman bahasa itu sesama ulama itu biasa. Aku gak ngkritisi pemahamanmu, saya tidak mengkritisi pemahamanmu. Pemahamanmu itu sudah benar. Mung cara bicaramu itu tidak tepat dalam secara disiplin bahasa. Saya pernah itu ketika kemarin berkomentar di UIM kan. Di UIM itu kan kita ngomong kemarin kan pergantian rektor. Saya itu ketika ada kuliah terus ngomong
ngomongnya bagaimana? Ya di UIM sudah ada reformasi sehingga ini sedang menunggu untuk rektor yang baru. Salah Pak, bukan reformasi, pergantian. Kalau reformasi seluruh struktural itu akan diperbaiki. Oh iya ya, secara bahasa saya salah. Itu disiplin bahasa di situ. Makanya orang yang menguasai bahasa itu adalah orang yang bisa menguasai wilayah tertentu. Hanya orang yang menguasai jadi kalau kita mau menguasai wilayah tertentu itu kuasai bahasanya. Itu yang diamalkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kapan diundang ceramah kemana, daerahnya baru, kan beliau tanya bahasanya di sana bagaimana. 3 hari 2 hari sebelumnya pasti dikaji bahasanya seperti apa, sehingga umat yang ada di sana beliau datang langsung disambut, umat paham, beliau juga paham, memberikan pemahaman yang linier. Iya, mati temu mati. Nah, jadi kan Kalau manjadaya jidu apa? artinya sama tapi lebih tepat. Oh, Pasti dia akan menemukan di kemudian hari. Kalau manjada wajada, dia sudah menemukan. Iya. Barang siapa bersungguh-sungguh dia sudah menemukan. Mati ketemu mati kok. Itu. Betul. Betul. Jadi bentuk lampau ketemu lampau. Ya. Padahal kan jada itu orang sungguh-sungguhnya kan sekarang, ketemunya kan future kan, gitu loh. Ya gitu, bakal nemu. siapa yang sungguh-sungguh maka dia sudah menemukan. Nah, itu secara Sudah tenses menemukan. grammar bahasa Inggrisnya kan begitu. Betul. Ada bentuk past, ada bentuk continuous, atau bentuk future kan begitu. Nah, dah. Ini jadi lucu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis apa belum waktunya? Masih sedikit. Masih sedikit. Kurang kerjaan. Saya kurang kecantik karena ini Jadi bahas seperti ini sebenarnya kan ya. akan membahas secara Bismillahirrahmanirrahim. ya salah dia elok Ya. salah. Ya, itu yang disebut dengan salah kaprah kan, sudah salah tapi sudah umum. Ya. Ya, minum kopi itu kan tidak tepat kan, kopi itu tidak bisa diminum. Itu statement yang tidak tepat sebenarnya, tidak bagus dalam bahasa. Kopi itu adalah biji, sedangkan kalau biji itu harusnya dimakan. Nah, kita menggunakan istilah minum kopi. Berarti ada hal-hal secara makna itu tidak salah, tapi secara kebaguan bahasa, secara lughawi, secara bahasanya itu tidak tepat gitu. Nah, seorang alim itu dituntut ya seperti antum itu kalau jadi direktur dituntut untuk menyelaraskan antara lughawi, kekuatan bahasa dan kekuatan pemahaman. Kita paham dan tidak perlu menjelaskan, tapi orang lain itu harus diberikan pemahaman dengan bahasa yang tepat. Itu sebenarnya bukan hanya tugas pemimpin, seorang ayah itu begitu tugasnya. Ar-rijalu qawwamuna itu harus menguasai bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anaknya dan dipahami oleh istrinya, karena dia adalah imam dalam keluarga tersebut. Makanya istilahnya kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Satu waktu saya cerewet di luar, tapi ternyata di rumah tidak bisa cerewet. Itu parah itu. Disindir betul-betul dalam pemaknaan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, karena hakikat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu tanasub dengan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, setelah itu baru saya keluar untuk mendakwai manusia itu. Jadi belajar cerewet dengan keluarga. Cerewet itu dalam artian apa? Menggunakan bahasa mereka. Kan bodoh-bodohnya seseorang itu adalah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak difahami oleh orang yang dia ajak bicara. Ya, kita pakai bahasa yang muluk-muluk yang tidak dipahami istri sama anak-anak itu bukan kelihatan pinternya kita, kelihatan bodohnya kita. Ya, harus dengan bahasa. Makanya kan ada namanya kita bagaimana bahasa dengan anak-anak. Kedekatan kita dibangun. Kan ini gratis. Coba kita semuanya ini communication delay atau speech delay kan Z. Communication delay Khalil. Terapinya coba 10 kata diinstal dalam 1 bulan, bayarnya 1.500.000. 10 kata. Berapa kata dalam setiap kalimat yang kita ucapkan? Ribuan kata gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan itu. Dan tidak perlu diinstal, tidak perlu diterapi. Ini anak diterapi 1 bulan hanya dapat 10 kata. Belum jadi kalimat.
Kalau nyusun jadi kalimat berarti di tahun berikutnya dia harus terapi lagi. Setelah menyusun jadi kalimat dia belum paham, dia harus diterapi perilaku. 1 tahun berikutnya, 3 tahun terapi, dia baru bisa mengkorelasikan mana kata kerja, mana kata benda, mana kata sifat jadi sebuah kalimat yang dia bisa memahaminya. Perlu waktu 3 tahun. Kita ini gratis ya. Sudah begitu dengan keluarga kok obrolannya tidak renyah, ya pikir sendiri kan ya. Kalau saya kan yang penting sudah saya jelaskan, ini saya happy sekali pokoknya kalau sudah habis ngaji ya, ajak anak-anak naik motor, punya duit 5.000 beli es krim 1.500-an dapat 3 dibagi udah. Tapi kembali tadi Pak Ustaz, Iya. kalau di rumah apa tidak keadaan juga kita pasti kesulitan kalimatnya, Iya. melihat kondisi. Betul. Karena ya di rumah kadang juga ada ibu yang waduh Ya, gitu. itulah wanita. Ada yang galak dan ada yang Ya, Itu- kalau kita sama-sama nanti apalah dikondisikan saja. Iya. mulai. Itu dia, makanya dalam kitab Ihya itu At-Targhib fin Nikah, motivasi nikah itu ada 12. Afatun nikah, bahaya nikah itu hanya 3. Ketika seorang laki-laki hilang jiwa kepemimpinannya setelah dia menikah, itu adalah salah satu afatun nikah. Itu lebih bahaya dibanding 12 motivasi nikah. Nikah mendapatkan keturunan, mendapatkan pahala. Padahal salah satu afatun nikah itu ketika seorang laki-laki hilang keadilannya sebagai qawam. Makanya banyak ulama memilih untuk tidak menikah, termasuk Imam Nawawi yang kita kasih kitabnya. Kita ini berani-beraninya menikah. Dan itu sunnah Rasul. Ya ini bercandanya begitu. Baru direkam tidak apa-apa kan, yang penting bisa dipahami kan. Ya kita lanjutkan ya, sedikit lagi. Jadi ada hal-hal yang tidak disebutkan oleh Imam Nawawi dalam penjelasannya. Kenapa? Karena sudah dianggap di depan ini, makanya sudah dikasih tahu betul-betul. Anha lidzuhulin an zalika au ghairahu. Lidzuhulin karena memang sudah kita tahu bersama, an zalika dari pembahasan itu, jadi sudah benar-benar kita tahu, au ghairuhu atau sealasan yang lainnya. Fa'aradtu maka aku ingin antatakorror, apabila engkau mengulang-ulang hadhil qaidah, kaidah ini inda matali'i hadzal kitab, ketika engkau membaca kitab ini. Perhatikan betul-betul, ingat betul-betul di antara beberapa pesan Imam Nawawi tadi. 1, seluruh hadis ini minimal engkau pernah melakukan 1 kali dalam seumur hidupmu. Meskipun hadisnya dhaif, lakukanlah fadilah amal itu tadi, karena itu adalah kita mengajukan proposal kepada Allah. Memang kita berhak untuk minta kepada Allah, meskipun itu dengan hadis dhaif, yang penting bukan hadis palsu. Berikutnya, dalam hal-hal yang sifatnya hukum, dalam muamalah, dalam muasyarah dan halal haram, itu dilarang kita menggunakan dalil dhaif. Harus menggunakan yang sahih, minimal hasan. Seperti itu. Nah, terus kemudian nanti Imam Nawawi menjelaskan kepada kita, pengkajian kitab ini nanti ada yang dituliskan riwayatnya, ada yang tidak. Ya. Nah, kalau ini sudah jelas, kalau tidak dituliskan riwayatnya, itu sudah maklum memang kesohihannya, sudah masyhur pembahasannya, dan ada alasan-alasan yang lain mungkin terlalu panjang riwayatnya sehingga harus dipotong. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.